Orang taat itu berat, membutuhkan tekad dan kemauan yang sangat kuat untuk kita bisa melaksanakan. Ini ujian. Ya. Kemudian taat itu juga membutuhkan pengorbanan, Bu. Pengorbanan waktu, pengorbanan pikiran, pengorbanan tenaga, bahkan pengorbanan harta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian taat itu juga membutuhkan pengorbanan, Bu. Pengorbanan waktu, pengorbanan pikiran, pengorbanan tenaga, bahkan pengorbanan harta. Nah, ibu-ibu datang ke sini dalam rangka thalabul ilmi, mengorbankan segalanya, mengorbankan waktu, pikiran, bahkan harta. Yang ketiga, orang yang taat itu juga membutuhkan ilmu, harus hadir ke majelis ilmu, harus ngerti ini perintahnya, sehingga kita itu melaksanakan perintah Allah itu benar-benar sesuai dengan ilmu. Juga orang yang taat itu membutuhkan keikhlasan, juga membutuhkan kesabaran. Nah ini ibu-ibu ya, tidak gampang itu orang taat itu, ya, berat. Dan ini Allah uji. Makanya ketika ada orang ngaku Islam, ngaku beriman kepada Allah, tidak sekedar pengakuan. Ketika Allah perintahkan sholat, sholat enggak. Berarti kalau dia itu enggak sholat, ya, dia enggak kuat dengan ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tuntutan. Dan tuntutan perintah Allah itu tidak hanya sekedar sholat saja. Banyak ibu-ibu, banyak. Rukun Islam, rukun iman, ya. Kemudian sampai dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, ayasbirul insan ala taatillah, hendaknya sabar ketika kita ini taat kepada Allah. Li'anna ta'ata sakilah, karena taat niku berat, sakilah niku berat. Ya. Berat apa? Ala nafsi, bagi hawa nafsu kita. Karena nafsu ini kadang-kadang memerintahkan keburukan, mintanya yang enak-enak, yang nggak mau rekoso gitu ya Bu ya. Tas'ubu alal insan wa kadzalika rubbama sakilatun alal badan. Kadang-kadang taat itu berat bagi badan kita. Sholat, haji, thalabul ilmi, ya. Ya. Membutuhkan ekstra yang kuat gitu ya untuk melaksanakan ketaatan nih. Karena ibu-ibu rahimakumullah, memang ibu-ibu kalau kita butuh jannah itu nggak mudah, betul. Jannah itu barang dagangannya Allah, Bu. Kata Rasulullah, ala innasil altallah ghaliyah. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah niku mahal. Ala sil altallah al jannah, ketahuilah dagangannya Allah niku swarga. Dagangannya Allah itu swarga. Maka ibu-ibu rahimakumullah, ketika kita itu menginginkan surga, ya betul-betul harus membelinya dengan totalitas ibu-ibu. Jangan sampai surga yang harganya begitu mahal tapi kita beli dengan sisa-sisa. Lah niki lho. Salat sisa tenaga. Jadi kalau Allahu Akbar wis sendean ning tembok ngoten. Ya. Salat Allahu Akbar imam itu sithik tadi ya. Wajahnya cemberut gitu. Aku harus cari masjid yang tadi bacaannya pendek-pendek gitu. Misalkan tarawih gitu ya. Taklim sisa pikiran. Kalau lagi kerja di kantor itu ya Allah, seharian itu motornya melek niku kuat. Kalau ngantuk pun disuruh pakai kopi 3 gelas. Tapi kalau ngaji, ustadz baru salam niku wis tier-tier gitu. Nanti bangunnya pas ustadz wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak tangi niku. Insya Allah temen iki nganu ya, mboten nenek nggih. Insya Allah. Nah, infak sisa belanja, wah niki
Kalau di mall habisnya Masya Allah 499.500 ya. Sisanya 500 leboknya pun di ya. Kotakmu ini piye Bu? Bu antar dewe, tapi isine paling sithik. Lah niki ya Allah. Kadang-kadang bapak-bapak nggih kula singgung pas Jumatan ngeten niku weruh kotak amal niku etok-etok dikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kotake ning ngarep astagfirullah. Kotake lunga alhamdulillah. Lah niki astagfirullahaladzim. Ya. Sakilatun alal badan, berat bagi tubuh awak. Sholat, haji apalagi. Tolabul ilmi. Kemudian sakilatun alal mal min nahiyatil maliyah, berat bagi harta. Kamas alati zakah wal hajj wal infaq was shadaqah. Kadang-kadang berat mengeluarkan harta dalam urusan perintahnya Allah, sedekah, bayar zakat, haji, umroh, berat ya, bagi orang yang bakhil, berat. Alah haji itu apa-apa gitu. Naudzubillah. Nah, ini Bu ya. Makanya benar kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khuffatil jannatu bil makarih wa khuffatin naru bisyahwat. Surga itu dikelilingi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak mengenakan hawa nafsu. Sedangkan neraka itu dikelilingi dengan perbuatan yang sesuai dengan selera nafsu. Ya. Makanya Ibu rahimahkumullah, sekali lagi jannah itu mahal. Ya. Maka kata Nabi kepada seorang sahabatnya ketika masuk Islam, diajari Rasulullah untuk bayar zakat dan mau berjuang di agamanya Allah. Dia bilang berat. Kata Nabi, la shadaqah walal jihad fima tadkhulul jannah. Engkau tidak mau bersedekah dan tidak mau berjuang, dengan cara apa engkau akan masuk surga? Nah, ini rahimahullah, ini ujian pertama nih. Ujian bagi orang beriman adalah ketaatan kepada Allah. Lah, keutamaan orang-orang yang menjalankan perintah Allah itu apa? Dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-30. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Ya, demikianlah perintah Allah itu, dan barang siapa yang mengagungkan perintah Allah ya, maka itu lebih baik baginya di sisi Allah. Jadi kalau orang itu lebih memilih ketaatan, insya Allah di akhirat dia mendapatkan kebaikan di sisi Allah yang berlimpah. Maka tanda-tanda nih Bu ya, tanda-tanda orang-orang yang mengagungkan perintah. Nah, ini penting. Tanda-tanda orang-orang yang mengagungkan perintah Allah, satu, memelihara waktu dan pelaksanaannya, memelihara waktu pelaksanaannya dan batasan-batasannya. Ya, kalau sudah ada panggilan sholat segera, ya, batasan-batasannya, memeliharanya dengan baik, semangat. Ya, jadi jangan sampai kita kalau diperintah Allah sholat sudah ada adzan tidak bersegera. Ada lagi orang yang subuhan jam 8 pagi. Wah, ini sudah enggak mengagungkan perintah Allah. Ya kalau sekali mungkin bisa dimaklumi. Lah ini sebulan jam 8 terus. Nah, naudzubillah. Yang kedua, tanda-tanda bahwa dia itu mengagungkan perintah Allah adalah memeriksa rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, supaya meraih kesempurnaan. Nah, ini. Dalam urusan ibadah apa saja, Bu, diilmui. Itu tanda bahwa kita mengagungkan perintah Allah. Tadi yang pertama adalah memelihara waktu pelaksanaannya dan batasan-batasannya. Yang kedua, memeriksa rukun-rukunnya, ya, wajib-wajibnya demi meraih kesempurnaan ibadah kita. Yang ketiga adalah bersegera melaksanakannya, tidak menunda-nunda. Jadi kalau itu ada perintah ibu-ibu, tidak usah ditunda. Kalau itu kebaikan,
dan itu mendapatkan ridho dari Allah, sudah ya, kerjakan segera mungkin. Kenapa kok kita nggak boleh nunda kebaikan? Khawatir kematian lebih mendahului kita daripada ketaatan kita kepada Allah. Ya, selama itu baik jangan ditunda. Saya nanti mau qiyamul lail lah, tapi nunggu pensiun. Nah, tidak boleh. Ya, saat durunge pensiun terus meninggal dulu kan rugi. Saya tak ngaji dulu, tak ngaji nanti aja lah kalau sudah nggak sibuk. Nah, ngurusi sibuk-sibuk terus. Mari kita atur waktu. Ya, pekerjaan ya oke, ngaji juga oke. Kemudian diantara juga tanda-tanda mengagungkan perintah Allah, dia itu bersedih hati, sedih kalau kehilangan dan tidak dapat melaksanakan dengan baik. Nah, ini. Sedih kalau ketinggalan amal, sedih kalau dia itu melaksanakannya tidak sebaik-baiknya. Maka kalau para sahabat itu ketinggalan amal itu rasanya kayak nyesel banget. Bahkan mereka terkenal dengan mu'aqobah. Mu'aqobah itu apa, Bu? Menghukum dirinya sendiri. Ada seorang sahabat Nabi itu ketika mereka itu terlambat sholat, tidak sholat malam ini, tidak sholat malam. Ya, karena saking enaknya turu gitu ya. Akhirnya dia bilang sama istrinya, "Wah istriku, besok tolong saya kalau tidur diikat aja." Diikat. Jadi nanti kalau saya pas ngolet ngoten niku ketarik gitu ya. Umar bin Khattab ketika beliau sidak di kebun kurmanya yang hektaran dan masak-masak sudah matang-matang, ngecek. Dari ngecek itu nggak sadar kalau ternyata sudah waktu asar. Sampai di masjid dia mendapati sudah ditegakkan sholat jamaah dan beliau terlambat 1 rakaat asar hanya karena ngurusi kebun kurma yang masak-masak itu. Setelah selesai sholat, beliau sedih sekali. Kenapa kebun kurma itu melalaikan saya dari sholat asar dan tertinggal 1 rakaat gitu. Akhirnya beliau mewakafkan kebun kurma yang masak-masak itu, hektaran itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Nah, kalau yang punya konter HP itu telat sholatnya diwakaf ke mawon. Sesuk mangan opo gitu. Berat ini. Sahabat Nabi itu kalau ketinggalan 1 amal saja rasanya sudah sedihnya luar biasa. Sedihnya luar biasa. Ya, bayarannya segitu, ya Allah. Ya, inilah generasi terbaik. Ibu-ibu rahimakumullah, ini yang pertama. Ujian merupakan sebuah hal yang pasti. Mustahil orang yang beriman tidak diuji. Di antara bentuk ujian Allah adalah ujian perintah. Kemudian yang kedua adalah apa ibu-ibu? Ujian larangan. Nah, ini ujian larangan. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis berkisar hanya 2 ini. Perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah, larangannya Allah, larangannya Rasulullah. Bagaimana sikap seorang beriman ketika Allah melarang sesuatu, ketika Rasulullah melarang sesuatu? Sikap orang beriman adalah betul-betul takut dan menjauhi maksiat itu, larangan itu. Nah ini ya. Meskipun kadang-kadang menguntungkan kehidupan dunia kita, meskipun kadang-kadang mengenakan hawa nafsu kita, ketika Allah dan Rasulnya melarang sesuatu, ini ujian bagi kita ya. Maka ibu-ibu rahimakumullah, di antara bentuk larangan Allah itu tidak hanya sekedar maksiat yang ada pada sekitar kita. Ini kadang-kadang kita hanya memahami maksiat itu yang familiar saja di sekitar kita, misalkan minum-minuman keras, berjudi, berzina, yaitu maksiat. Tapi ternyata maksiat itu ada dalam 4 ruang lingkup. 1, maksiat dalam akidah. Nah, ini ada larangan Allah dalam masalah akidah. Jangan berbuat syirik, jangan berbuat kufur. Ini tidak boleh kita meyakini ada selain Allah yang mampu memberikan manfaat dan mahdharah. Ya. Meyakini
selain Allah itu mampu menyembuhkan, bahkan bergantung kepada selain Allah, ini maksiat, dan ini maksiat besar. Ya. Kenapa? Karena dia berbuat syirik kepada Allah. Taswiyatu billah bi ghairillah fima huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah sama dengan Allah dalam kekhususan Allah. Allah itu punya kekhususan yang menghidupkan, mematikan, memberi rizki, jodoh, memberikan mahdharat. Kalau kita meyakini ada selain Allah bisa seperti Allah seperti ini, maka keyakinan kita bermasalah. Ya, ini hati-hati. Ya. Penunggu laut, ya, bisa ngasih ini ngasih, tidak benar. Karena Allah yang menguasai semuanya. Ini maksiat dalam akidah berbahaya sekali. Loh, kenapa bahaya? Karena ancamannya jelas. Kata Allah, inna syirka la dzulmun adzim. Sak temene syirik niku kedoliman yang sangat besar. Dua, orang yang berbuat syirik itu haram dirinya masuk jannah. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidz dzalimin min ansar. Hebat gini ancamannya ini. Ini maksiat dalam hal keyakinan. Jadi meskipun dia itu tidak berzina, tidak mencuri, tidak melakukan dosa-dosa besar, tapi kalau dia sudah bermaksiat dalam sisi keyakinan, wah ini berat di mata Allah. Gitu ya. Fir'aun itu bermaksiat, ngaku Tuhan, fakadzdzaba wa asa. Ya. Maka maksiat itu ternyata tingkat-tingkat. Ada yang besar, ada yang kecil, bahkan ada yang lebih dari itu. Maksiat dari sisi akidah. Yang kedua ibu-ibu dalam sisi ibadah. Nah, ini ibadah, berdoa kepada selain Allah. Nah, ini juga larangan ini. Berdoa kepada selain Allah, mengorbankan sesuatu kepada selain Allah. Ngasih sajen, ngasih apa ya? Apa namanya kepada jin, kepada setan, ini tidak boleh. Ya. Pokoknya sesuatu yang bertakarub kepada selain Allah, mengorbankan sesuatu kepada selain Allah, ini adalah larangan dalam ibadah. Karena ibadah kita, sholat kita hanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini Bu, jadi maksiat jangan hanya dibatasi dari sisi yang ada sekitar kita, yaitu maksiat. Tapi maksiat itu ada di bidang akidahnya, ada di bidang ibadah, ruang lingkupnya. Yang ketiga ada maksiat dalam urusan akhlak. Dan ini banyak banget. Kita nanti kalau kaji tentang masalah akhlak yang tidak terpuji itu banyak. Riba, dengki, iri, gitu ya Bu ya. Dengki, iri, riba, ya, mencela, ya, dan lain-lain. Kemudian ada maksiat dalam hal muamalah, ya, interaksi sesama manusia, ya. Ada larangan riba, dolim, ya, curang, ya, nipu, dan lain-lain. Ya. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, larangan ini mari kita betul-betul fahami. Ya, ada satu kitab di dalam tulisannya Imam Adz-Dzahabi. Ada dosa-dosa besar itu banyak banget, sekitar 40-an. Bisa jadi kita ini hanya sebatas mengetahui larangan itu, yaitu saja. Padahal ternyata itu banyak larangan Allah. Maka pentingnya thalabul ilmi supaya kita mengetahui larangan Allah, kemudian kita menjauhi. Lah bagaimana tanda-tanda orang itu sikapnya terhadap larangan Allah ya? Benci gitu ya. Satu, berusaha menjauhi faktor-faktor yang mendorong maksiat. Nah ini sikap seorang mukmin terhadap larangan Allah, ya, terhadap ujian larangan ini. Satu, mendorong
untuk menjauhi faktor yang mendorong kemaksiatan. Ya, berusaha menjauhi faktor yang mendorong kemaksiatan. Yang kedua, ya, sikap seorang mukmin terhadap larangan Allah, benci, ya, benci karena Allah. Ya, jika ada yang melanggar larangannya, kalau ada saudara atau siapa teman, kok dia melakukan pelanggaran larangan Allah, ya harus benci, jangan diikuti. Benci terhadap perbuatannya, bukan orangnya. Ketika dia sudah bertobat, ya kita tetap akrabi lagi. Tapi ketika dia lagi bermaksiat, kita jauhi, membenci perbuatannya. Yang ketiga, mendapati kesedihan dalam hati jika dia bermaksiat, ya, taubatan nasuha, menyesali. Nah, ini sikap kita terhadap larangan Allah yang merupakan ujian bagi orang-orang beriman, ya, mendapati kesedihan dalam hati jika bermaksiat kepada Allah, ya. Kemudian tidak menyepelekan, nah, ini tidak menyepelekan, baik itu maksiat kecil ataupun besar, baik itu maksiat kecil ataupun maksiat yang besar. Karena kita ini bermaksiat bukan kepada manusia, kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang menguasai langit dan bumi, insyaallah. Dan ibu-ibu rahimakumullah, perlu kita tahu bahwa maksiat juga itu tidak hanya sekedar melakukan larangan, Bu. Ini penting juga. Karena ketika kita baca tulisan para ulama, yang namanya maksiat itu apa? Khilafut ta'ah. Orang kalau bermaksiat itu adalah menyelisihi ketaatan kepada Allah. Itu poinnya di situ, maksiat itu. Maksiat itu adalah menyelisih ketaatan kepada Allah. Menyelisih ketaatan kepada Allah itu ada dua bentuk. Menyelisih ketaatan kepada Allah itu ada dua. Ini namanya maksiat, ya. Satu, tarkan li amrin. Tarkan li amrin. Orang tersebut meninggalkan perintah. Wah, ini yang kadang-kadang kita belum tahu. Orang yang meninggalkan perintah itu maksiat ternyata. Meskipun dia memiliki segudang kebaikan kepada sesama manusia, tapi ketika dia itu meninggalkan perintah Allah, tetap dia mendapatkan dosa, ya. Kan ada sering kalimat ini kelihatannya kalimat yang enak didengar, tapi ternyata menjerumuskan. Tidak apa-apa, tidak pakai jilbab, yang penting hatinya baik, gitu ya. Hati-hati. Kalau hatinya baik, ya, Anda urusannya dengan manusia. Tapi kalau sudah nggak pakai jilbab, nggak sholat, itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini, ya. Jadi menyelisih perintah itu termasuk maksiat. Meskipun dia tidak berzina, tidak berjudi, tidak melakukan maksiat dosa-dosa besar, tapi ketika dia melalaikan perintah Allah yang wajib itu, zakat dia tidak tunaikan, puasa Ramadan padahal nggak ada udzur dia nggak tunaikan, apalagi sholatnya tiap hari dia nggak pernah lakukan, dosa dan itu maksiat, ya. Kemudian yang kedua, Bu, menyelisih ketaatan kepada Allah adalah irtikaban linahyin, yaitu melaksanakan larangan Allah. Jadi ibu rahimakumullah, berarti kita dituntut oleh Allah untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala.